Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Nurlandani, SPD MPD, pada mata kuliah Kewirausahaan untuk Pendidikan Khusus. Bagaimana kabarnya mahasiswa sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan kita dalam keadaan perkuliahan daring. Mahasiswa sekalian, Ibu mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk sama-sama kita melakukan absen secara online pada aplikasi Syam-Oke. Nah, mahasiswa sekalian, di mata kuliah kewirausahaan pada hari ini yaitu pertemuan ketujuh, kita akan membahas satu hal baru yang akan nantinya menjadi pembekalan bagi teman-teman untuk melaksanakan proyek kita. Sebagaimana pada perkuliahan di pertemuan pertama, kita sama-sama menyepakati terkait dengan proyek dari mata kuliah kita. Karena mata kuliah kewirausahaan ini menggunakan metode pembelajaran project based learning, maka nantinya teman-teman akan mengerjakan sebuah proyek yang akan menampilkan produk-produk kewirausahaan yang inovatif yang nantinya bersama dengan teman-teman seangkatannya kita akan melaksanakan simposium ataupun seminar kewirausahaan. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti pada pertemuan ketujuh ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar perkuliahan kita dilancarkan dan mendapatkan keberkahan. Mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mahasiswa sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan refleksi sederhana. Pernahkah kalian menemukan suatu produk yang sebenarnya tuh sangat bermanfaat, tetapi sulit digunakan oleh sebagian orang? Atau mungkin kalian pernah melihat kebutuhan masyarakat yang belum mendapatkan solusi yang tepat melalui produk atau layanan yang tersedia saat ini? Nah, sebagai calon mahasiswa kewirausahaan, teman-teman harus memiliki kemampuan untuk melihat peluang dari berbagai permasalahan yang hadir di sekitar kita. Menjadikan peluang ini sebagai batu loncatan untuk meraih kesuksesan. Jadi, banyak inovasi yang besar lahir bukan karena ingin menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi karena adanya kepedulian untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi, mereka mampu melihat sebuah masalah menjadi sebuah peluang. Jadi, merubah tantangan menjadi sebuah peluang bisnis yang bukan hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan solusi bagi orang-orang yang di sekitar. Nah, oleh karena itu, pada mata kuliah pada pertemuan hari ini, kita akan belajar bagaimana menciptakan dan juga mengembangkan produk yang tidak hanya inovatif, tetapi juga inklusif. Ya, teman-teman yang merupakan calon guru pendidikan khusus, di mana kita ini akan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebelum memasuki materi pada pertemuan ketujuh ini, mari Ibu mengingatkan kembali pada pertemuan ke-6 pekan lalu ya, di mana kita membahas terkait dengan manajemen tim dan kepemimpinan dalam kewirausahaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana membangun tim yang efektif, terkait dengan pentingnya komunikasi dalam kelompok dan juga pembagian tugas serta tanggung jawab, serta bagaimana peranan pemimpin dalam mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi Ibu harap bahwasanya setelah mengikuti perkuliahan pada pertemuan ke-7 tersebut, mohon maaf, pada pertemuan ke-6 tersebut, teman-teman sudah memiliki bekal untuk menjadi pemimpin dalam perusahaan besar Anda nantinya. Nah,
Mahasiswa sekalian, materi tersebut ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini di pertemuan ketujuh. Sebab inovasi produk yang berhasil umumnya tidak lahir dari kerja individu semata, tetapi merupakan satu rangkaian kerjasama tim yang akhirnya menghasilkan produk yang inovatif, kreatif, dan juga mampu untuk menggabungkan berbagai ide-ide kreatif dari anggota tim. Nah, pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas materi inovasi dan juga pengembangan produk kewirausahaan yang inklusif. Setelah mengikuti perkuliahan hari ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami terkait dengan konsep inovasi dalam kewirausahaan. Yang kedua, teman-teman mampu menganalisis kebutuhan masyarakat sebagai dasar dari pengembangan produk Anda. Yang ketiga, teman-teman akan mengidentifikasi karakteristik produk yang inovatif yang nantinya akan teman-teman gunakan sebagai rancangan awal untuk membuat produk atau jasa yang inovatif dan juga bernilai sosial. Dan terakhir, teman-teman akan mengembangkan proposal proyek kewirausahaan yang akan dipresentasikan pada akhir semester. Sebagaimana Ibu mengingatkan kembali ya, pada pertemuan pertama Ibu telah menyampaikan dan kita sudah sama-sama sepakat bahwasanya program perkuliahan kita ini menggunakan metode project based learning. Teman-teman nantinya di akhir akan mempresentasikan produk-produk kewirausahaan kalian dalam sebuah seminar kewirausahaan yang akan disaksikan oleh seluruh mahasiswa di jurusan pendidikan khusus, dan juga kita akan mengundang teman-teman guru dan juga dosen untuk hadir dalam seminar kewirausahaan tersebut. Teman-teman akan menampilkan produk-produk yang inovatif, yang inklusif, yang mampu untuk memberikan solusi atas berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya anak berkebutuhan khusus. Melalui pendekatan project based learning ini, mahasiswa akan mengidentifikasi berbagai masalah nyata yang ada di lapangan, serta menjadikan produk-produk kewirausahaan tersebut bukan hanya bernilai wirausaha, tetapi juga bernilai sosial kemasyarakatan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita refleksi sejenak. Ada yang pernah mendengar kata inovasi? Dari tadi Ibu menyampaikan terkait dengan inovasi produk dan juga pengembangan bisnis. Lalu apa itu inovasi? Ada yang bisa jawab? Oke, silahkan di unmute. Bagus. Nah, betul sekali. Jadi, inovasi itu adalah suatu proses untuk menciptakan atau memperbaiki atau mengembangkan suatu produk, jasa, maupun proses yang nilai bisnis sehingga memiliki nilai tambah dari nilai sebelumnya. Jadi dalam dunia usaha yang kompetitif, inovasi ini menjadi faktor penting yang akan menentukan keberlangsungan sebuah bisnis, di mana konsumen selalu mengalami perubahan kebutuhan ya. Nah, sehingga seorang wirausahaan ini dituntut untuk mampu menghadirkan produk-produk yang mampu beradaptasi dengan zaman. Inovasi tidak selalu berarti menciptakan suatu produk yang belum pernah ada. Ya itu, teman-teman harus menggarisbawahi bahwasanya inovasi itu bukan berarti bahwasanya teman-teman harus menghadirkan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Tetapi memberikan warna baru atau memberikan penyempurnaan terhadap produk yang sudah ada tersebut dan memberikan fitur-fitur baru misalnya atau desain yang baru yang mampu untuk memberikan pelayanan yang lebih paripurna. Nah, pengembangan produk dalam kewirausahaan ini merupakan sebuah proses mengubah ide menjadi proyek, menjadi produk yang memiliki nilai guna dan juga nilai jual. Teman-teman sekalian,
harus kita pahami bahwasanya tahapan pengembangan produk ini meliputi, pertama, teman-teman harus melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait dengan ide bisnis dan juga kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menemukan masalah yang dihadapi oleh calon pengguna. Jadi, teman-teman melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dari situlah teman-teman akan berpikir, apa loh solusinya? Seperti itu. Selanjutnya, dalam kewirausahaan inklusi ini, proses pengembangan produk ini harus mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok minoritas. Nah, jadi konsep dari kewirausahaan inklusi ini adalah teman-teman harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan akses, pemberdayaan masyarakat, kemudian menghargai keberagaman, serta keberlanjutan dari usaha dan dampak sosial dari produk usaha yang teman-teman lakoni, seperti itu. Nah, jadi pernah tidak teman-teman berpikir gitu ya, bahwa ketika teman-teman tunanetra, teman-teman tunarungu, ataupun tunadaksa dan berbagai jenis hambatan lainnya ini ingin mendapatkan sebuah produk yang akan memudahkan mereka dalam aktivitas kesehariannya. Misalnya saja teman-teman akan memunculkan ide untuk membantu teman-teman netra untuk mengidentifikasi menyimpan buku di rak bukunya misalkan. Nah, ini salah satu contoh produk yang bisa teman-teman munculkan. Misalnya apa? Ayo, silakan. Atau teman-teman tunarungu, teman-teman tuli, ketika mereka akan keluar melaksanakan atau melakukan traveling ya. Nah, bagaimana agar teman-teman tuli atau teman-teman netra ini bisa mengkomunikasikan kebutuhannya di masyarakat ketika mereka sedang traveling, sementara masyarakat sekitar tidak memahami. Nah, dari situ mungkin kita bisa berpikir produk apa ya yang cocok atau yang bisa untuk membantu teman-teman tunarungu untuk mengkomunikasikan kebutuhannya. Apa kira-kira? Oke, silahkan. Ya, bagus sekali. Nah, boleh kita dengarkan. Nah, jadi teman-teman netra, teman-teman tuli, ketika mereka akan melakukan traveling, wah, ide bisnis yang sangat brilian ketika teman-teman membuat fashion khusus untuk tunanetra ya. Nah, misalnya membuat hoodie yang di dalamnya ada sablon tulisan ini ya, Bisindo. Iya. Jadi oke, jadi bahasa isyarat itu juga bisa kita buat dalam bentuk simbol-simbol. Misalnya mau makan, ada logo makan di dalam hoodie ataupun topi ataupun fashionnya. Ya iya, itu ide yang sangat bagus. Ada lagi yang lainnya? Ya, jadi untuk fashion traveling ya, untuk mahasiswa ataupun teman tuli yang ingin melakukan traveling. Nah, Ibu pikir ini sudah cukup bagus dan mampu untuk mengakomodir kebutuhan teman-teman tuli. Ada lagi produk inovasi lainnya dari mahasiswa sekalian? Media taktil, bagus. Nah, jadi media taktil tersebut untuk teman-teman netra agar mereka mampu untuk mengidentifikasi barang yang merupakan miliknya dengan menggunakan konsep taktil atau perabaan tersebut ya. Oke, misalnya storage atau penyimpanan buku yang di dalamnya memuat tulisan taktil atau braille taktil yang bisa diraba oleh teman-teman tunanetra.
Ibu pikir ini adalah inovasi yang cukup brilian, bisa teman-teman kembangkan. Jadi silahkan dibuat proposalnya dan selanjutnya dipresentasikan dan produk akhir dari perkuliahan kita ini akan dipamerkan dalam seminar kewirausahaannya. Bagaimana yang lain? Siap ya? Ibu yakin kalian sudah sangat siap. Baik. Nah, jika demikian Ibu akan menunggu teman-teman untuk menyelesaikan proposal kewirausahaan inklusifnya. Jadi pertemuan berikutnya akan kita laksanakan masih secara daring dan untuk pengumpulan tugasnya teman-teman silahkan masuk di laman Syam Oke dan mengupload proposal kewirausahaannya. Nah, jadi jika teman-teman membuka aplikasi di Syam Oke, ini juga sekaligus untuk memantau kehadiran teman-teman ya dalam proyek perkuliahan kita. Jadi silahkan mengisi logbook yang ada di laman tersebut, materi dan juga tugas sudah Ibu sematkan. Silahkan teman-teman mengaksesnya dan jika ada kendala dalam proyek tersebut, jangan ragu untuk mengkomunikasikannya ke Ibu. Baik, terima kasih mahasiswa sekalian. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita pada hari ini di pertemuan ke-7 dengan materi inovasi bisnis dan pengembangan produk. Akhir kata, Ibu tutup perkuliahan kita dengan ucapan good luck, happy ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.